Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Banyu Asin akan menyampaikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Eka Hidayati dari SMP Negeri 2 Talang Kelapa dan dengan saya Juanda Vero Simanjunta dari Unit Kerja SD 15 Bawah. Dan saya Betty Kurniasari dari SDN 2 Talang Kelapa. selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Juanda. Selamat siang Ibu Betty. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Begini Pak, hari ini akan melakukan coaching. Sebelum memulai proses coaching nanti ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Iya Bu. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita, Iya, Bu. kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kemudian nanti dari jawaban tersebut, apakah coachee dapat memberikan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian jangan lupa ya Pak, menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Pak Juanda adalah kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti Pak? Kompetensi nanti yang akan saya kembangkan itu Bu. Pertama, mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus, Pak, ya. Kompetensi mana lagi Pak yang ingin dikembangkan secara spesifik saat observasi nanti? Yang spesifik nanti yang saya lakukan itu hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching nanti? Indikatornya itu nanti ya saya berharap coachee dapat menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak ya, saya rasa sudah cukup observasinya kali ini. Semoga sukses dalam coaching nanti Pak. Ya Bu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Pak Vero. Gimana kabarnya Bu Eka? Lumayan baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah baik Bu. Ini gimana nih? Kayaknya Ibu ini kurang semangat ini. Iya nih Ada Pak. apa nih ya? Iya. Hah? Saya boleh minta di coaching nggak Pak? Oh boleh Bu, dengan senang hati. Apa itu kira-kira yang mau disampaikan Bu Eka? Iya Pak, saya pengen dapat pencerahan, saya pengen ada semangat baru. Iya. Gimana sih menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat di kelas? Kelas yang Iya. aktif ya. Ya, karena di kelas saya itu saya perhatikan murid itu bermalas-malasan ketika Iya. belajar, kemudian kurang bersemangat, bahkan kadang-kadang ada yang tidur. Jadinya kan saya bad mood Pak lihat. Oh gitu ya Bu ya. Saya nggak nyaman ngajar di suasana yang seperti itu. Oh iya, jadi Ibu Eka itu mempunyai masalah seperti yang tadi ya, yang ditolak tadi ya, anak-anak kurang aktif, kemudian bermalas-malasan, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Menurut Ibu Eka itu kondisi yang pengen Ibu Eka inginkan dari anak-anak itu gimana ya Bu ya? Saya pengennya murid-murid saya ya bersemangat Pak dalam belajar, bersemangat. kemudian fokus mendengarkan guru menyampaikan materi, mendengarkan arahan saya, kemudian mereka aktif bertanya, mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab sehingga semua kegiatan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Oh gitu ya Bu ya. Oke, bersemangat, fokus, aktif bertanya. Nah, seberapa penting sih menurut Ibu Eka itu semangat yang dicapai tadi murid tadi dalam proses belajar mengajar? Sangat penting Pak, Iya. karena dengan suasana yang bersemangat itu merupakan salah satu ciri pembelajaran yang menyenangkan.
Penting ya. Ya. Kemudian Jika siswanya, apalagi gurunya bersemangat, jika siswanya bersemangat, gurunya tentu akan lebih bersemangat. Tapi kalau gurunya saja tidak bersemangat, bagaimana bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? oh gitu. Jadi kalau menurut Bu Eka itu ya, yang menyebabkan murid-murid kurang bersemangat dalam proses belajar mengajar selama ini apa itu, Bu? Apa ya? Apa gara-gara saya yang tidak pernah membuat perencanaan pembelajaran ya Pak ya? Atau Oh, metode yang saya pakai itu tidak bervariatif ya, mungkin terlalu konvensional atau monoton gitu. oh gitu ya, Bu. Tidak membuat EPP ya, Bu ya. Perencanaan, kemudian tidak medianya ya. kurang interaktif gitu Pak. Interaktif ya. Kemudian ini menurut Ibu Eka seharusnya nih kondisi ideal seperti apa sih yang harus yang Ibu Eka lakukan? Mungkin saya harus mengupgrade diri saya ya, Pak, ya. Jadi sebelum melakukan Upgrade ya. pembelajaran tuh saya harus merencanakan dengan lebih matang, menghiasi diri saya dengan ilmu yang berkompeten. Jadi saya benar-benar menguasai materi gitu. Dengan menguasai materi saya akan menguasai kelas gitu. Materi ya. Oke. Nah, selanjutnya nih gimana nih mewujudkan kondisi yang seperti yang tadi Ibu katakan tadi yang menurut Ibu Eka itu ideal. Gimana sih cara mewujudkannya? Kira-kira gimana? Jadi maksudnya langkah-langkah yang harus saya lakukan Iya, gitu ya, Pak, ya? langkah-langkahnya harusnya gimana? Yang harus saya lakukan mungkin salah satunya membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memanajemen diri saya agar bersemangat di kelas, kemudian saya akan mencoba menggunakan model dan metode yang berdiferensiasi yang Iya. memenuhi beragam kebutuhan murid sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Oh, iya, bagus sekali sih. Iya. Kalau gitu nih, Bu Eka ya. Lalu bagaimana nih yang hambatan-hambatan, kira-kira hambatan-hambatan yang Ibu Eka hadapi itu kira-kira apa aja sih dalam pembelajaran selama ini? Ya, kalau hambatan pasti ada ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin dimulai dari diri saya, bagaimana untuk bisa memunculkan semangat murid. Kemudian kemampuan saya juga masih terbatas dalam membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Tidak hanya itu, murid saya kan juga beraneka ragam dengan keunikannya masing-masing. Mungkin mereka juga belum terbiasa dengan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Oh, Jadi baik. mungkin Baiklah kalau gitu. Menurut Ibu nih langkah prioritas yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kelas yang aktif dan bersemangat yang seperti keterangan tadi, bagaimana ya Bu Eka ya? Boleh bisa disuarakan? ya seperti yang saya katakan tadi Pak, saya akan mulai dari diri saya dulu, Ya, memanajemen diri saya sendiri dulu, ya. dan menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa menjadi teladan. Kemudian saya akan memperbaiki teknik pembelajaran saya agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, bagus nih, bagus. Super sekali Ibu. Kemudian ini adapun hambatan yang ada tadi, ya apa sih indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang akan Ibu tempuh? Apa kira-kira ya? Indikatornya ya, yang keberhasilan tadi. Ya, mungkin perasaan saya yang sebelumnya suka bengong akan berubah menjadi lebih bahagia gitu Pak ya, ketika mengajar di kelas. Saya tidak akan merasa Semangat marah ya? ya, pokoknya semangat lagi gitu ya. Sehingga saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Oke. Hambatan yang tadi yang ada kira-kira gimana nih Ibu mengantisipasinya? Mengantisipasi hambatan itu saya akan mengupgrade diri saya. Upgrade ya? Ya, upgrade diri saya Upgrade, dengan ya. berdiskusi dengan rekan sejawat, Ya. dengan berkolaborasi dengan mereka, yang kompeten, dengan mengikuti pelatihan. Iya, super sekali. Kemudian
mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik sekali Ibu. Kemudian kita ya sudah banyak nih yang kita bicarain tadi. Ibu sudah tahu tadi ya apa solusinya ya. Nah, nih menurut Ibu nih, apa sih yang bisa kita dapat dari hasil coaching kita hari ini? Dari Mereka? hasil coaching kita hari ini, saya jadi terbuka Pak pikirannya Oke. untuk mengantisipasi permasalahan kurang aktif dan kurang semangatnya murid saya dalam pembelajaran di kelas, dan sehingga saya akan memperbaiki pola mengajar saya ke depannya. Super sekali Ibu Eka. Kemudian ini untuk untuk mendukung hal tersebut, kira-kira nih siapa sih yang dapat mendukung langkah-langkah yang nanti Ibu mau susun tadi? Eka tadi. Saya bisa minta dukungan dari kepala sekolah atau guru atau pihak lain yang berkompeten, dengan guru BK juga, dan dengan orang tua dan pihak-pihak lain Pak yang terkait. Oke, baik. Nah, oke Bu ya, ini kita sudah sampai di penghujung obrolan kita nih ya. Kira-kira nih kapan nih Ibu bisa lagi mengevaluasi atau menindaklanjuti langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Gimana kalau minggu depan Pak? Oh, bisa sekali Ibu. Terima kasih Pak Ah. semuanya. Iya, oke Bu. Selamat siang ya Ibu Eka. Semoga berhasil ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Iya, Bu. Tadi sebelum coaching, tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan indikator-indikatornya. Nah, setelah coaching ini saya juga ingin sedikit memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Vero. Jadi apa aja nih Pak yang sudah dilakukan pada saat coaching dan indikator apa yang sudah tercapai? Saya tuh sudah menjalankan ya Bu ya, coaching yang sesuai dengan alur Tirta, kemudian sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kompetensi apa nih Pak yang ingin dikembangkan lagi dari kegiatan coaching tersebut? Saya akan meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kali ya Bu ya. Itu yang Luar akan biasa ya Pak ya. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi saya dari kegiatan coaching Pak Juanda tadi. Iya Bu. Iya. Di sini selama proses coaching tadi saya telah melihatnya sudah berjalan dengan bagus, sudah baik ya. Semuanya sudah terpenuhi sesuai dengan alur Tirta. Coach tadi juga sudah mampu menceritakan permasalahannya. Terus tadi Bapak juga mengidentifikasi sehingga coachingnya juga mampu mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Terus rencananya juga coach sudah membuat coach menentukan ide. Tanggung jawabnya tadi juga Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terencana dan tindak lanjut dari kegiatan coach. Semoga nanti ke depannya Pak ya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa melakukan observasi untuk kegiatan yang lebih baik lagi ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Selamat sore. Sore Bu Betty. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sore-sore tapi masih cerah ya Ibu Betty ya. Alhamdulillah. Nah, gini Bu ya, kita kan akan melakukan coaching. Nah, jadi sebelum mulai proses coaching nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu nanti ya. Nanti akan ada hal-hal yang saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga nanti jawaban dari coach juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach, seperti itu. Oke. Kemudian jangan lupa Bu bahwa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, nanti diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan
memaksimalkan potensi, gitu ya Bu ya. Oke. Oke, baik, kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya, mendengarkan aktif, kehadiran penuh tentunya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu ya. Kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu secara spesifik ke depan? Saya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, satu lagi ya Bu ya, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Koci dapat menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang Koci hadapi, Bu. Oke deh Bu ya, saya rasa cukup observasinya kali ini. Semoga nanti Ibu sukses ya coachingnya ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Pak Vero, apa kabarnya nih Pak? Selamat siang Bu Betty. Kabarnya baik Bu. Gimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak? Ya ini Bu ada sedikit permasalahan yang mau disampaikan. Kira-kira Ibu ada waktu enggak? Ada, tapi kayaknya tidak lama Pak ya. Iya. Silakan Pak, ada masalah apa nih? Ini Bu ada sih permasalahannya tentang pembelajaran di sekolah. Kira-kira ada apa Pak masalahnya? Permasalahannya itu ini ya Bu ya, anak-anak ini akhir-akhir ini seperti tidak bersemangat itu Bu untuk menghadapi pembelajaran di PJOK itu Bu. Jadi anak-anak tidak semangat Pak ya? Iya Bu, saya rasakan seperti kayak mereka tuh semangatnya menurun gitu. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti apa nih yang Bapak harapkan? Ya saya harapkan itu sih anak-anak itu pembelajarannya menjadi lebih bersemangat ya Bu ya untuk menghadapi pembelajaran di PJOK-nya, lebih senang, lebih gembira gitu Bu. Saya pengennya seperti itu anak-anaknya sih Bu. Jadi pengennya anak-anak bersemangat ya Pak ya? Iya. Kira-kira nih bagaimana nih solusi yang ingin Bapak rencanakan supaya anak-anaknya lebih bersemangat? Solusinya sih Bu, saya apa ya kira-kira Bu ya? Yang saya bisa lakukan ya Bu ya, mungkin saya bisa merubah metode pembelajaran saya kali ya Bu ya. Seperti apa ya Pak kira-kira metode yang ingin Bapak rubah itu? Mungkin saya metode pembelajarannya saya ambil nanti mungkin untuk pembelajaran diferensiasi kali ya Bu, supaya mereka lebih bersemangat untuk menghadapi pembelajaran PJOK. Baik. Kira-kira nih menurut Bapak seberapa penting sih semangat anak itu untuk belajar Pak ya? Ya bagi saya sih sebenarnya penting ya Bu ya, penting ya, karena untuk meningkatkan pembelajaran itu supaya mereka tuh bersemangat, itu artinya kan memberikan peningkatan pembelajaran bagi PJOK-nya ya Bu ya. Nah itu menurut saya itu penting sih. Iya betul saya. Seharusnya kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan? Kalau kondisi yang saya harapkan itu idealnya mereka mungkin lebih bersemangat kali ya Bu ya untuk menghadapi pembelajaran di sekolah, khususnya untuk PJOK ya Bu, untuk meningkatkan ya mungkin karena dengan bersemangat jadi mereka meningkatkan prestasinya dalam olahraga dan sebagainya. Selanjutnya nih Pak, untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut tadi, kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak lakukan? Untuk yang saya lakukan ke depannya mungkin saya membuat pembelajaran berdiferensiasi kali ya Bu ya, berdiferensiasi, kemudian lebih membuat metode yang bervariasi kali ya, pembelajaran bervariasi supaya mereka lebih antusias atau bersemangat kali ya Bu untuk menghadapi ini ya, pembelajaran. Iya. Berdiferensiasi. Lalu bagaimana nih Pak dengan hambatannya? Kira-kira apa saja nih? Kalau hambatannya sih sebenarnya yang paling terutama mungkin dari diri saya kali ya. Karena mungkin dari saya ini yang belum memulai bergeraknya kali Bu, belum memulai tadi rencana tadi. Yang itu yang pertama Bu, yang kedua mungkin sapras ya Bu ya, sarana prasarana juga itu perlu sih.
Lalu apa nih Pak indikator keberhasilan dari langkah-langkah yang akan Bapak tempuh tersebut? Indikatornya sih bagi saya tuh anak-anak mungkin ya bertambah bersemangat dalam menghadapi pembelajaran PJOK ya Bu ya. Kemudian mereka gembira, kemudian mereka mungkin bisa jadi ya mereka tambah merindukan pembelajaran PJOK ya Bu ya. Itu Bu. Oh iya Pak, tadi ada pun hambatan yang ada tadi nih, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasinya? Mengantisipasinya hambatan itu mungkin saya membuat perencanaan tadi ya Bu ya, mungkin lebih matang ya untuk perencanaan, membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian lebih bervariatif lagi, kemudian mungkin saya selain bervariatif mungkin juga membuat pembelajaran alat-alat mungkin yang olahraga tadi yang lebih dimodernisasi kali ya Bu ya. Betul sekali Pak ya, wah luar biasa sekali nih rencananya Pak ya. Iya. Kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam mewujudkan rencana-rencana Bapak tersebut? Mungkin saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi ya Bu dengan kepala sekolah, kemudian kepada teman sejawat juga Bu, dan mungkin juga bisa mungkin ke orang tua juga Bu. Sekali. Kira-kira kapan nih mulai pelaksanaannya Pak? Kalau saya sih ya kalau bisa sih sebenarnya lebih cepat lebih bagus sih Bu. Mungkin bisa jadi minggu depan kali Bu ya, saya bisa mulainya. Sekali. Oke, sepertinya kita sudah cukup lama Ya, Bu. Pak ya ngobrolnya ini. Ya. Jadi apa nih kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil coaching kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan mungkin dari pembicaraan kita ini Bu ya, saya mungkin harus lebih awal dari diri saya harus berubah dulu ya Bu ya, untuk lebih bersemangat untuk dalam pembelajaran. Saya juga harus merubah metode pembelajaran saya ya, metode pembelajaran saya nantinya yang akan saya rencanakan berdiferensiasi, lebih bervariatif, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya akan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat dan orang tua. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, kita sudah ada di penghujung obrolan nih. Ya, Bu. Kira-kira kapan kita akan ketemu lagi dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan tersebut? Ya mungkin saya karena mulainya sudah minggu depan, mungkin bisa juga minggu depan Bu, kali ya mulainya. Bisa Bu kali Bu. Ya Ibu Betty gimana, ada nggak? Saya Bisa selalu waktunya, waktu Pak. Insya Allah. Ya, nanti terima ada kasih Bu waktu. Betty ya, insya Allah Bu ya. Semoga bermanfaat Pak ya ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Kita kali ini. Ya terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Itu Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih coachingnya sudah berjalan dengan baik Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik. Oke, sebelum coaching kan waktu itu saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, setelah coaching ini pun saya juga masih akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching. Jadi indikatornya apa aja nih yang sudah tercapai pada saat coaching itu? Tentunya saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya sudah menghadirkan secara penuh, present secara penuh, dan saya mendengarkan aktif. Oke, kemudian kompetensinya sudah tercapai ya Bu ya berarti ya. Selanjutnya kompetensi apa nih yang pengen Ibu tingkatkan untuk selanjutnya? Mungkin saya ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu, agar coaching mampu menyampaikan atau mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahannya. Baik Ibu Betty, sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi saya saat Ibu Betty melakukan coaching tadi ya. Oke, jadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuan sudah terpenuhi ya, coach sudah mampu menceritakan permasalahannya. Kemudian di bagian identifikasi, coach juga sudah memberi umpan balik positif yang mengarahkan coach menggali potensi diri untuk menemukan solusi. Kemudian untuk rencana, coach sudah membuat coach menemukan ide atau solusi dari permasalahannya ya, jadi sudah mampu menggali semua ide-ide kreatifnya.
Kemudian pada bagian tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan tentang rencana tindak lanjut coaching. Luar biasa Bu Betty ya, terus semangat ya Bu Betty. Gimana nih Bu kabarnya? Waalaikumsalam Bu Betty, alhamdulillah sehat Bu Betty. Gimana? Sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Maaf nih Bu mengganggu waktunya. Ini saya ingin bercerita tentang keadaan pembelajaran di kelas saya Bu. Bu, silakan. Begini Bu, berdasarkan pengamatan saya, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, murid-murid saya itu kurang antusias Bu, dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Sepertinya mereka merasa bosan. Apakah bisa diceritakan Bu, apa yang dilakukan murid jika mereka merasa bosan? Kebanyakan mereka itu mengobrol dengan temannya, tidak memperhatikan tentang pelajaran yang saya sampaikan, bahkan tugas-tugas mereka juga tidak selesai Bu. Jadi gitu ya Bu ya, yang dilakukan murid jika merasa bosan. Lantas situasi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Situasi ideal yang saya harapkan adalah murid-murid bisa fokus dengan materi dan penjelasan yang saya sampaikan saat pembelajaran Bu. Baik, jadi Ibu pengen murid-murid fokus menyimak materi ya Bu ya. Supaya murid ini fokus menyimak saat Ibu mengajar, kira-kira hal apa saja yang harus Ibu lakukan? Tentunya saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif Bu. Baik, lalu kira-kira apa yang harus disiapkan agar apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar? Mungkin yang harus saya siapkan ini menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik tentunya dan bervariasi. Oke, baik Bu, apakah ada cara lain yang ingin Ibu kembangkan? Cara lain ya Bu ya, mungkin saya akan melakukan ice breaking Bu jika mereka merasa bosan di tengah-tengah pembelajaran tersebut. Oke, lalu kapan nih bisa dilaksanakan rencana Ibu tersebut? Kalau bisa sih secepatnya ya Bu ya. Ya, benar sekali Bu ya, lebih cepat lebih bagus Bu ya. Oke, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut? Mungkin dalam pembelajaran itu saya akan menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan games atau bermain peran Bu. Dan tadi ice breaking tentunya. Baik, menurut Ibu kepada siapa nih Ibu meminta dukungan untuk memastikan rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Tentunya dukungan yang pertama dari kepala sekolah ya Bu, dan rekan sejawat pastinya. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kali ini? Kesimpulannya, pembelajaran di kelas tentu harus menarik ya Bu ya, agar murid itu merasa antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga rencana aksi yang akan Ibu lakukan bisa berdampak baik kepada murid ya, dan kapan-kapan nih kita bisa ngobrol lagi. Saya tunggu nanti ya kabar baiknya. Terima kasih banyak Ibu Ya, sudah mau sama-sama. mendengarkan saya bercerita. Ya. Assalamualaikum. Halo Bu Eka, gimana nih tadi proses coachingnya? Ya, alhamdulillah sudah selesai Pak, dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar. Jadi apa ya nih yang sudah dilakukan pada saat coaching nih? Apa yang sudah dicapai tadi saat coaching tadi Ibu Eka? Jadi pada saat coaching tadi saya sudah menjalankan alur tirta ya Pak ya, di mana menanyakan tujuan kepada coach saya sebelum percakapan, kemudian mengidentifikasi coach saya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya untuk menggali informasi dari coach itu mengenai permasalahannya gitu. Kemudian menanyakan rencana aksi dari coach itu sendiri sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu juga dengan tanggung jawab selanjutnya, bagaimana tindak lanjut dia untuk memperbaiki permasalahan. Oke. Kompetensi apa yang kira-kira yang ingin Ibu Eka dikembangkan atau ditingkatkan lagi, kira-kira gimana? Apa Bu kompetensi yang akan mau Ibu kembangkan lagi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kemampuan untuk mendengarkan aktif,
ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali informasi, bisa menggali ide-ide dari coach saya. Oke. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya saat Ibu Eka tadi melakukan coaching ya. Ya. Prosesnya tadi ya, coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian untuk ininya sudah terpenuhi ya Bu ya. Coaching sudah mampu menceritakan permasalahan, kemudian mengidentifikasi ya Bu ya. Coach juga bisa memberikan umpan balik yang positif yang mengarah kepada coach, kemudian menggali potensi diri dari coach sendiri, menemukan solusi, kemudian perencanaan tadi coach juga sudah membuat coach menemukan ide atau solusinya ya. Nah, coach juga sudah memberikan pertanyaan tentang rencana tindak lanjut dari coach tersebut ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu, sangat semoga kita nanti bertemu lagi ya Ibu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual yang telah kelompok kami buat. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerak.